Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 26 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada 26 Februari 2026 berjudul Penatalayan Pengaruh. Tema, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 12-15. Kata-kata ini seharusnya mengajarkan kita untuk berhati-hati agar tidak memutuskan benang iman kita dengan terus-menerus memikirkan kesulitan sampai hal itu tampak besar di mata kita sendiri dan di mata orang lain yang tidak dapat membaca kehidupan batin kita. Semua orang harus ingat bahwa percakapan memiliki pengaruh besar, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Jangan biarkan musuh menggunakan lidahmu. Jangan memberikan pengaruh yang dapat memutuskan pegangan jiwa yang gemetar dari Allah. Karunia-karunia Roh Kristus harus dipelihara dan dinyatakan oleh anak-anak Allah melalui kerendahan hati, pertobatan dan kerinduan mereka untuk menjadi seperti Yesus, menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya dengan mempraktikkan pelajaran-pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memuliakan Allah. Kamu adalah ladang Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Sebagaimana seseorang menikmati pekerjaan di kebunnya, demikian pula Allah berkenan kepada anak-anak-Nya yang percaya. Sebuah kebun memerlukan kerja yang terus-menerus. Gulma harus dicabut, tanaman baru harus ditanam, cabang-cabang yang tumbuh terlalu cepat harus dipangkas. Demikianlah Tuhan bekerja bagi kebunnya. Demikianlah Ia memelihara tanaman-tanamannya. Ia tidak dapat berkenan pada tumbuhan apapun yang tidak menampakkan sifat-sifat karakter Kristus. Darah Kristus telah menjadikan manusia sebagai milik berharga Allah. Maka betapa berhati-hatinya kita agar tidak bertindak terlalu bebas mencabut tanaman yang telah Allah tanam di kebunnya. Beberapa tanaman begitu lemah hingga hampir tidak memiliki kehidupan dan untuk mereka Tuhan memiliki perhatian khusus. Dalam semua hubunganmu dengan sesama manusia, jangan pernah lupa bahwa engkau sedang berurusan dengan milik Allah. Jadilah baik hati, penuh belas kasihan dan sopan. Hormatilah milik yang telah ditebus Allah. Perlakukan satu sama lain dengan kelembutan dan kesantunan. Gunakan setiap kemampuan yang diberikan Allah untuk menjadi teladan bagi orang lain. Biarlah Dia yang mengetahui hati dan segala penyimpangannya dapat memperlakukan engkau dengan belas kasihan karena engkau telah menunjukkan belas kasihan, kasih,
dan pengampunan. Ibrani 12 ayat 13. Sekian renungan malam kita, dan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa hal-hal paling penting dalam hidup adalah apa yang kita lakukan secara besar, yaitu pelayanan besar, jabatan besar, dan karya besar. Tetapi pelajaran dalam renungan malam ini mengingatkan kita bahwa hal yang sering kita lupakan dan paling menentukan justru pengaruh kita. Setiap kita adalah penata layan. Bukan hanya penata layan uang, waktu, talenta, kekuatan, tetapi juga pengaruh. Kita dipanggil untuk menguatkan yang lemah, meluruskan jalan hidup, mengejar damai dan kekudusan, serta menjaga hati dari akar kepahitan. Artinya, hidup kita berdampak bagi orang lain. Kita adalah penata layan pengaruh. Ayat inti renungan malam ini berkata, Ibrani 12 ayat 12 sampai 15. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Ibrani 12 ayat 12 sampai 15 memberikan kepada kita 4 prinsip bagaimana menjadi penata layan pengaruh yang berkenan kepada Allah dan memuliakannya. Sadar atau tidak sadar, hidup kita sedang mempengaruhi orang lain. Seperti cara kita berbicara, cara kita merespons masalah, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menghadapi penderitaan. Kita dipanggil untuk menguatkan yang lemah sebagai umat percaya kepada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Hidup orang percaya tidak boleh menjadi batu sandungan, tetapi harus menjadi alat pemulihan bagi sesama, menguatkan orang yang lemah, dan membawa kesembuhan. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pengaruh kehidupan orang percaya akan tampak dari tindakan mereka, bukan hanya berbicara. Mereka juga mengejar damai dan kekudusan. Penting hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan bukan sekedar status, tetapi proses hidup setiap hari yang mencerminkan karakter Yesus Kristus. Karakter Yesus dalam diri kita menentukan pengaruh kita kepada sesama kita manusia. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan menyangkut hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Oleh sebab itu, diperingatkan kepada kita agar akar pahit tidak tumbuh, dan jika ada, segera membuangnya dan saling mengampuni. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus berkata, Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kepahitan yang dipelihara dapat merusak diri sendiri dan komunitas, jemaat, kelompok, maupun perkumpulan. Kepahitan berawal dari luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Ia tersembunyi tetapi berdampak luas. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Mengapa kita perlu memperhatikan hal ini? Sebab kita adalah ladang Allah. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace halaman 65 paragraf 4 berkata, kamu adalah ladang Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Sebagaimana seseorang menikmati pekerjaan di kebunnya, demikian pula Allah berkenan kepada anak-anaknya yang percaya. Sebuah kebun memerlukan kerja yang terus-menerus. Gulma harus dicabut, tanaman baru harus ditanam. Cabang-cabang yang tumbuh terlalu cepat harus dipangkas. Demikianlah Tuhan bekerja bagi kebunnya. Demikianlah Ia memelihara tanam-tanamannya. Ia tidak dapat berkenan pada pertumbuhan apapun yang tidak menampakkan sifat-sifat karakter Kristus. Darah Kristus telah menjadikan manusia sebagai milik berharga Allah. Maka betapa berhati-hatinya kita agar tidak bertindak terlalu bebas mencabut tanaman yang telah Allah tanam di kebunnya. Beberapa tanaman begitu lemah hingga hampir tidak memiliki kehidupan. Dan untuk mereka Tuhan memiliki perhatian khusus. Sebab manusia telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebagai penatelayan pengaruh, kita harus memperlakukan sesama dengan kelembutan, belas kasihan, dan kesantunan ataupun kesopanan. Hidup kita harus menjadi teladan yang memancarkan terang Kristus. Alkitab berkata di dalam buku Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita tunjukkan kasih, belas kasihan, dan menghormati setiap orang sebagai milik Allah. Gunakan setiap kemampuan untuk memuliakan Allah. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami agar menjadi penatelayan pengaruh untuk mengasihi, berbelas kasihan, menguatkan, memulihkan sesama kami, dan memuliakan Allah Bapa dan Anak-Mu Yesus Kristus. Kami tidak dapat melakukan pengaruh dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami agar kami mampu menggunakan pengaruh kami terhadap sesama. Sehingga banyak jiwa yang mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus Anak Allah datang dan bertobat. Jadikan kami penatelayan yang setia, karakter kami disempurnakan agar serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.